pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 31 ayat 24 yang berkata sebagai berikut. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang-orang percaya yang mengiring Tuhan, kita harus sadar bahwa ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita akan hadapi. Daud mengungkapkan ini supaya orang-orang percaya itu meneguhkan hati mereka dalam menghadapi banyak hal yang mungkin bisa membuat kita kecewa atau kita mundur. Dari pernyataan ini, Daud mengingatkan kepada kita supaya kita tegar. Kita mempunyai sikap mental yang kuat, tidak mudah dipengaruhi, dirubah oleh keadaan atau kondisi yang kita harus hadapi. Kita punya kekuatan untuk bertahan, walaupun kita tahu keterbatasan kita, walaupun kita tahu kita tidak mampu, tetapi kita tidak perlu menyerah. Karena nasihatnya katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Di sini mengingatkan kepada saya dan saudara, kita perlu tegar. Tegar adalah berani menerima situasi yang sulit sebagai bagian hidup tanpa rasa putus asa atau menyalahkan diri sendiri. Tidak di tengah jalan terus berkata, kenapa saya harus jadi begini? Kalau dulu saya tidak berbuat ini atau begitu, maka posisi akan lebih baik. Orang yang tegar tidak akan pernah menerima sesuatu untuk bisa dirubah dirinya, karena dia memiliki suatu kekuatan dalam pengharapannya kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia pasti punya kekuatan, dia pasti punya kemenangan, karena Tuhan tahu orang yang berharap kepadanya. Dan inilah kekuatan yang harus kita bentuk dalam diri kita sendiri, yaitu tegar dalam iman kepada Tuhan, tegar di dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Karena banyak kali kita merasa Tuhan sudah tidak ada lagi, Tuhan sudah tidak di pihak kita lagi, Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena beberapa hal dalam Alkitab katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang mengasihi kita, yang memilih kita, yang menetapkan kita menjadi orang percaya. Tidak ada. Keadaan apapun tidak bisa. Nah, sebab itu menyadari keadaan dan pernyataan yang Tuhan ingatkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mengapa kita tidak tegar? Karena kita sudah tahu, kita paham bahwa tidak mungkin ada yang bisa memisahkan kita. Walaupun kondisi yang kita harus jalani, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang berat, tidak perlu mundur, tidak perlu kecewa,
tidak perlu sakit hati, karena kita sudah ditetapkan untuk terus menang dan lebih dari para pemenang. Berarti kita sudah ditahu bahwa kita ini tidak bisa kalah. Kita harus ingat bahwa kita tidak pernah bisa dikalahkan karena Kristus yang mengasihi kita. Dan oleh sebab itu kita perlu bangun sikap tegar dalam mental kita. Apapun yang kita harus jalani, hadapi. Karena engkau sudah ditentukan adalah pemenangnya. Dan sikap inilah yang seringkali kita tidak bangun dalam diri kita untuk membuktikan kepada dunia ini, kepada orang lain, bahwa Yesus itu benar dan janjinya dia selalu genapi. Sebab itu pemazmur ini, Daud dalam hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara agar orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu kuatkan hatinya dan jangan goyah. Tetap teguh, karena tidak sia-sia engkau berharap kepada Tuhan. Dan itulah tanggung jawab kita. Walaupun ada banyak masalah, walaupun berat menjalani hidup ini, tetaplah tegar, karena engkau sudah ditentukan dari semula untuk menang, terus menang bersama Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun sikap hati yang tegar dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kita, agar kita tidak mundur, agar kita tidak memalingkan pengharapan kita dari Tuhan dan tinggal dalam kekecewaan yang mendalam. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kepada kami agar kami bangun keteguhan, keyakinan kami kepada Tuhan, agar kami tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Walaupun kami tahu hari-hari ini adalah jahat, walaupun kami tahu hari-hari terakhir adalah masa sukar dan sulit, tapi kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami bangun sikap hidup yang positif, yaitu tegar, kuat di dalam mengiring Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi, kami tidak akan goyah. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah ada di tempat pekerjaan dalam pengabdian mereka kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat. Biarlah Tuhan menyertai mereka, agar mereka tetap membangun kehidupan yang kuat dan tegar dalam mengiring Tuhan. Di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.